Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan kali ini. Di pertemuan kali ini kita akan belajar kembali mengenai pelajaran matematika, khususnya adalah matematika kelas 10 SMA. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video-video sebelumnya tentang materi nilai mutlak. Ya, materi nilai mutlak. Di materi nilai mutlak ini kita sudah mempelajari dari 3 video. Yang pertama yang kita pelajari adalah tentang konsep nilai mutlak. Untuk kalian yang belum menyaksikan video tentang konsep nilai mutlak, kalian bisa saksikan videonya di link berikut ini. Kemudian, kedua adalah kita mempelajari di video kedua kita mempelajari tentang persamaan nilai mutlak. Di persamaan nilai mutlak, kita belajar tentang persamaan-persamaan yang berlaku di nilai mutlak, bagaimana cara mengerjakan persamaan nilai mutlak, dan lainnya. Ya, terutama kemarin persamaan nilai mutlak kita bisa selesaikan dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Kemudian, yang ketiga yang kita pelajari adalah di video ketiga itu adalah kita mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak. Tetapi, yang kita pelajari di video ketiga itu adalah pertidaksamaan nilai mutlak dengan satu nilai mutlak dan satu fungsi. Artinya, di pertemuan ketiga atau di video ketiga tentang pertidaksamaan nilai mutlak, yang kita bahas adalah bentuk pertidaksamaan nilai mutlak paling sederhana. Nah, di video kali ini, atau video keempat, kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak dengan lebih dari satu nilai mutlak dan atau lebih dari satu fungsi. Artinya, dalam nilai mutlak, dalam pertidaksamaan nilai mutlak yang akan kita bahas kali ini adalah kita akan membahas bagaimana nilai mutlak tersebut sifatnya itu lebih kompleks daripada video ketiga tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini atau pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama atau keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat dan agar Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu atau menimba ilmu. Baik, berdoa mulai. Selesai? Baik, kita akan lanjutkan. Video kali ini adalah kita akan bahas tentang nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak dengan satu nilai mutlak dan satu fungsi. Untuk mengingat kembali, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak dengan satu nilai mutlak dan satu fungsi. Kemarin kita pelajari di video ketiga kita membahas ada dua rumus utama atau rumus utama untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk sederhana. Yang pertama adalah jika nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan atau lebih dari saja juga tidak sama saja konsepnya C, maka penyelesaiannya itu berbentuk negatif C lebih dari atau sama dengan X lebih dari atau sama dengan C. Gitu ya. Kemudian kemarin ada lagi selanjutnya adalah nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan C. Itu penyelesaiannya adalah C lebih dari atau sama dengan X lebih dari atau sama dengan negatif C. Nah, apa yang perlu kita ingat? Yang kita ingat, jadi yang Bapak tuliskan di sini, yang Bapak tuliskan di slide ini yang di situ, ini yang coba kalian perhatikan di papan tulisnya. Yang Bapak tuliskan ini adalah bentuk tulisan agar kita mudah mengingat. Sebenarnya dalam penulisannya yang baik dan benar itu, kita bisa lihat di sini adalah negatif C lebih dari atau sama dengan X, X lebih dari atau sama dengan C. Kalau kita tuliskan dalam bentuk kalau kita tuliskan dalam garis bilangan, maka kalau ada di sini negatif C, ya, kemudian di sini adalah C, ya, perhatikan di sini, kan negatif C lebih dari atau sama dengan X. Artinya kalau kita baca dari X-nya, berarti X kurang dari atau sama dengan negatif C. Berarti X-nya adalah kemana? X-nya arahnya ke sebelah kiri. Sedangkan yang sebelahnya X lebih dari atau sama dengan C.
C. Arahnya itu ke sana. Nah, dari sini kita ngelihat daerah penyelesaiannya itu adalah dua daerah yang berbeda ya. Ada yang satunya adalah ke arah negatif, yang satunya adalah ke arah positif. Nah, dari sini maka sebenarnya penulisan yang benar dari konsep pertidaksamaan nilai mutlak bentuk sederhana ini, penulisan yang baik dan benarnya adalah X kurang dari atau sama dengan negatif C atau X lebih dari atau sama dengan C. Jadi penulisan yang benarnya untuk model pertidaksamaan ini itu adalah ini. X kurang dari atau sama dengan negatif C atau X lebih dari atau sama dengan C. Nah, begitu juga dengan yang kedua. Kalau yang kedua ini, kalau kita tuliskan, kita buatkan dalam garis bilangan, ya, seperti ini, maka di sini akan ada, ingat, dalam garis bilangan itu yang pertama kali kita tuliskan itu adalah negatif terlebih dahulu ya. Berarti kalau misalnya di sini ada negatif C dan di sini C, kita baca di sini X kurang dari atau sama dengan C. Berarti X kurang dari atau sama dengan C-nya di mana? Kurang dari atau sama dengan, berarti arahnya ke sini. Ya. Oke, arahnya ke sini. Kemudian yang satunya adalah X lebih dari atau sama dengan negatif C. Berarti lebih dari atau sama dengan, berarti arahnya dia ke sebelah kanan. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah di antara negatif C dan C. Penulisan yang terbaik, kalau di sini kan kita tuliskan terlebih dahulu positifnya dulu ya. Kemudian negatifnya dengan tanda C lebih dari atau sama dengan X, lebih dari atau sama dengan negatif C. Tidak salah, tetapi kalau penulisan terbaiknya atau yang umum selalu ditulis itu bentuknya, dia ditulisnya bentuknya seperti ini. Negatif C kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan C. Jadi Bapak tuliskan bentuk seperti ini daripada video ketiga kemarin itu guna agar kalian mudah mengingat. Jadi yang membedakan antara kurang dari dan lebih dari dalam pertidaksamaan itu adalah, yang membedakannya adalah kalau misalnya lebih dari yang pertama kali ditulisnya itu adalah negatif C, dan kalau kurang dari itu adalah C. Ya. Jadi penulisan terbaiknya adalah yang seperti yang sebelah kanan. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Yang akan kita pelajari pada kali ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak dengan lebih dari satu nilai mutlak dan atau lebih dari satu fungsi. Nah, di kali ini tidak sesimpel kita mengerjakan model seperti yang pertama atau yang di video ketiga. Kenapa? Karena di pertidaksamaan dengan lebih dari satu nilai mutlak itu nanti nilai mutlaknya tidak hanya satu, tetapi bisa saja dua, bisa juga tiga. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk yang B ini? Itu ada beberapa cara. Ada dua cara yang umum sering dilakukan. Yang pertama adalah dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Tapi kalau dengan cara mengkuadratkan kedua ruas itu ada syarat khususnya. Nanti akan kita bahas. Dan yang kedua, ya ini adalah cara yang paling umum dan bisa dilakukan di persamaan atau pertidaksamaan apa saja. Apa? Dengan cara apa? Yaitu dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Ingat, definisi nilai mutlak itu nilai mutlak itu akan mendapatkan nilainya itu akan dua kemungkinan. Yang di dalam nilai mutlak bernilai positif dan yang di dalam nilai mutlak bernilai negatif. Nanti akan kita bahas. Baik, kita akan lanjutkan ke selanjutnya. Agar kalian lebih memahami, kita akan contohkan saja langsung dalam bentuk contoh soal. Oke, yang pertama ini adalah menyelesaikan nilai mutlak dengan mengkuadratkan kedua ruas pertidaksamaan. Oke, seperti apa? Nah, perhatikan di sini. Contohnya di sini adalah nilai mutlak 2x tambah 6 lebih dari atau sama dengan nilai mutlak x tambah 5. Oke, ingat. Di sini ada syaratnya adalah katanya kedua ruas harus bernilai positif. Kedua ruas itu maksudnya apa? Di ruas kiri harus bernilai positif dan di ruas kanan harus bernilai positif. Perhatikan baik-baik di sini. Di sebelah kiri hanya ada nilai mutlak. Dan di sebelah kanan juga hanya ada nilai mutlak. Nilai mutlak itu pasti bernilai positif. Hasilnya, walaupun di sini masih berupa 2x ya. Masih berupa kalimat terbuka.
Tetapi karena di sini ada tanda nilai mutlak, pasti hasilnya nanti adalah bernilai positif. Yang ini juga pasti bernilai positif. Oke. Karena kedua ruas ini bernilai positif, maka kita bisa menggunakan penyelesaian pertidaksamaan ini menggunakan mengkuadratkan kedua ruas pertidaksamaan ini. Ini juga adalah menggunakan sifat nilai mutlak. Ingat kemarin di pertemuan pertama atau di video pertama kita sudah membahas konsep nilai mutlak. Sifat-sifat dari nilai mutlak itu dia nilai mutlak itu sama saja dengan kuadrat. Kuadrat nilai mutlak itu sama bernilai sama dengan kuadrat persamaannya. Oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, berarti langsung yang akan kita lakukan adalah kita kerjakan di sini. Ya. Kita ekuivalen ya. Kita kerjakan berarti nilai mutlak 2x ditambah 6 lebih dari atau sama dengan nilai mutlak x ditambah 5. Ini ya. Ingat, sesuai dengan judulnya di sini adalah mengkuadratkan kedua ruas. Oke, berarti kita kuadratkan. Kalau ruas kiri kita kuadratkan, maka ruas kanan juga harus kita kuadratkan. Ingat, sifat nilai mutlak ketika dia dikuadratkan nilainya itu akan sama saja dengan persamaannya. Berarti kita akan rubah menjadi bentuknya. Jadi tadinya kurung nilai mutlak ya, sekarang berubah menjadi kurung biasa. 2x ditambah 6 kuadrat lebih dari atau sama dengan nilai mutlak x ditambah 5 kuadrat. Baik, ada yang perlu Bapak perbaiki. Di sini Bapak gunakan langsung lebih dari atau sama dengan. Aslinya tidak boleh ya, makanya kita akan coba taat. Nah, kita sedikit taat, maka kita rubah dulu ini menjadi suatu persamaan. Kenapa? Karena memang lebih aman adalah menggunakan cara aljabar yang benar, menggunakan persamaan. Baik, jadi kita bikin dulu ini menjadi suatu persamaan. Seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya kita selesaikan. Kita kumpulkan semua nilainya ke satu ruas. Misalnya kalau di ruas kiri atau di ruas kanan. Kita kumpulkan, pada kasus kali ini kita akan kumpulkan semuanya di ruas kiri. 2x tambah 6 kuadrat. Ingat di sini di ruas kanan dia bernilai positif. Maka kita jadinya di sebelah kiri ada yang bernilai negatif. X ditambah 5 kuadrat sama dengan, ingat di sini sudah habis ya. Sama dengan 0. Oke, langkah selanjutnya, apakah ini kita selesaikan, kita jabarkan? Tidak. Yang benar kita menggunakan sifat dari persamaan kuadrat. Apa yang akan kita gunakan, konsep apa? Kita ingat kembali konsep yang ini. Kita akan coba review di sini. Kita ganti dulu. Kita ingat-ingat. Dalam persamaan kuadrat, kita mengenal bentuk seperti ini. A tambah B dikali A kurang B itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, konsep ini. Jadi konsep ini yang akan kita gunakan. A kuadrat dikurang B kuadrat itu adalah A tambah B dikali A kurang, ini bukan C ya, maaf. Ini adalah B. Nah, kita buktikan, betul nggak bahwa ini adalah sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Kita buktikan, A kali A sama dengan A kuadrat. A kali negatif B sama dengan negatif AB, ya. Kemudian B dikali A adalah positif AB, dan B dikali negatif B sama dengan negatif B kuadrat. Apakah benar sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat? Nah, perhatikan di sini. Di sini ada negatif AB ditambah positif AB, maka ini habis ya. Sisanya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, terbukti. Berarti konsep yang akan kita gunakan itu adalah sifat yang ini.
Nah, yang akan kita gunakan adalah ini ya. Nah, ini akan kita gunakan. Jadi kalau misalnya bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat, itu akan menjadi A tambah B dikali A kurang B. Nah, kita anggap saja bahwa yang ini adalah A dan ini adalah B. Sehingga kita akan tulis bentuknya jadi seperti ini. Kita akan tulis, kita bikin saja kurung besar untuk membedakan A dan B-nya. Ingat, yang pertama adalah A tambah B. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah 2X ditambah 6. Ya. A tambah B. Berarti di sini nanti ditambah dulu ya. Ditambah B-nya berapa? X ditambah 5 begitu. Kemudian dikali berapa? Dikali A dikurang B. A kurang B berarti sama saja dengan 2X ditambah 6 dikurang, kenapa Bapak kasih kurung? Sebenarnya nggak perlu pakai kurung juga nggak apa-apa, tapi untuk biar kamu tahu A itu yang mana, B itu yang mana. Jadi biar kelihatan perubahannya ya. Berarti di sini tadi kurang X tambah 5. Nah, seperti ini. Sama dengan 0. Nah, baru setelah itu kita kerjakan, kita sederhanakan bentuk ini. Kita sederhanakan ini ya, kita sederhanakan menjadi, ingat karena di sini positif berarti kurung ini telah berpengaruh. Berarti kita kumpulkan saja 2X ditambah X itu sama dengan 3X. Kemudian 6 ditambah 5 itu sama dengan 11. Nah, begini. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya adalah 2X dikurang X itu sama dengan X. Kemudian 6 dikurang 5 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, begini ya. Sama dengan 0. Betul nggak? Coba kita periksa lagi. 2X dikurang X sama dengan X. 6 dikurang 5 itu sama dengan 1. Berarti tambah 1 ya, maaf. Tambah 1. Maka jawabannya kita sederhanakan kembali. Nah, maka ini kita dapatlah 3X ditambah 11 sama dengan 0. Atau X ditambah 1 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi kita dapat nilainya adalah 3X sama dengan negatif 11. X sama dengan negatif 11 per 3. Dan yang satunya adalah X sama dengan 1 dan negatif 1. Oke, kita dapat duanya. Baik, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya setelah kita mempunyai daerahnya, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu yang sini. Kita hapus pembuktiannya. Nah, setelah kita sudah mempunyai nilai X-nya, X-nya adalah negatif 11 per 3 dan X-nya sama dengan negatif 1, maka langkah selanjutnya adalah kita lanjutkan di sini, kita membuat garis bilangan. Ini adalah cara terbaik menurut Bapak. Kenapa? Karena ini untuk menghindari kekeliruan dalam pengerjaan soal. Kalau misalnya kita di sini langsung menggunakan pertidaksamaan, nanti akan bingung biasanya di sini kalau terjadi perubahan tanda. Baik, di sini ada negatif 11 per 3 dan negatif 1. Kira-kira yang paling kecil yang mana? Negatif 11/3 atau negatif 1? Yang paling kecil itu adalah negatif 11 per 3. Maka kita tuliskan dulu di sini. Ingat di sini tadi ada sama dengan ya, berarti nanti kita bikin bulatannya itu bulatan penuh. Artinya nanti negatif 11 per 3 itu masuk ke dalam penyelesaian. Kemudian yang kedua adalah negatif 1. Maka di sini kita bulatin lagi penuh ya, karena ada sama dengannya. Di sini negatif 1. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji daerah.
Perhatikan di sini di garis bilangan ini setelah kita masukkan nilai X-nya, dua nilai X-nya akan menjadi daerahnya ada 3. Ada daerah pertama, kedua, dan ketiga. Langkah terbaik adalah kita sekarang uji daerah. Uji daerah yang paling mudah adalah kita cari 0 berada di daerah berapa. Coba perhatikan di sini daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. 0 berada di daerah mana? 0 berada di daerah 3 ya, berarti yang akan kita uji adalah daerah 3. Untuk memudahkannya, kita masukkan 0 ke dalam pertidaksamaan nilai mutlak ini. Kita masukkan, berarti 2 kali 0 sama dengan 0. 0 ditambah 6, nilai mutlak 0 ditambah 6, itu lebih dari atau sama dengan nilai mutlak 0 ditambah 5. Betul atau salah? Coba, 0 ditambah 6, 6. Berarti 6, ya. 0 ditambah 6 kan 6. 6 itu lebih dari atau sama dengan 5. Betul nggak 6 itu lebih dari 5? Betul ya? Karena betul, maka yang memuat nilai 0 itu adalah daerah penyelesaian. Berarti arahnya ke sini. Berarti ini adalah merupakan daerah penyelesaian. Biasanya kalau di sini daerah penyelesaian, maka di tengah itu bukan daerah penyelesaian. Dan yang di sebelah kiri sana, itu adalah daerah penyelesaian juga. Biasanya selang-seling. Kalau misalnya di sini kita daerah penyelesaian, maka di sini bukan, di sini daerah penyelesaian. Kalau tidak, kita buktikan saja. Misalkan kita ambil yang di tengah ya. Di tengah itu antara nilai negatif 1 sampai 11/3. Berarti di sini ada negatif 2. Kita masukkan negatif 2 ke pertidaksamaan. Coba. Negatif 2. 2 kali negatif 2 itu sama dengan negatif 4. Negatif 4 ditambah 6. Negatif 4. Kita coret-coret di sini saja. Negatif 4. Nilai mutlak ya. Negatif 4 kan tadi. Berarti jadinya kalau nilai mutlak menjadi hasilnya positif ya. Lebih dari atau sama dengan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nilai mutlak 7 adalah 7. Ya. Ya, astagfirullah. Bentar, kita ulang. Salah. Maaf. Kita ulang. Nah, kita anggap di sini kan 1 11/3. 11/3 itu berarti sama dengan 3 lebih ya. Berarti di sini ada 2. Ada 2. Kita masukkan 2 ke dalam pertidaksamaannya. Kita coba. Negatif 2 ya, bukan 2. Berarti kita coba. Jadinya adalah 2 kali negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 ditambah 6 katanya lebih dari atau sama dengan nilai mutlak negatif 2 ditambah 5. Nah, seperti ini. Ini berarti hasilnya berapa? Nilai mutlak 4 tambah 6 adalah 2. Ya. Kita runkan. 2 lebih dari atau sama dengan 3. Betul atau salah? Salah, makanya di sini tidak diarsir. Ya. Makanya biasanya kalau misalnya sudah di sini daerah penyelesaian, biasanya di sini bukan daerah penyelesaian, selanjutnya adalah daerah penyelesaian. Nah, dari sini kita peroleh bahwa nilainya ternyata X kurang dari atau sama dengan negatif 11/3, dan di sini juga nilai X-nya ya. Dan negatif 1 itu kurang dari atau sama dengan X, atau kita bisa tulis menjadi X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Jadi jawabannya adalah X kurang dari negatif 11/3 dan X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Nah, cara ini adalah cara dengan menggunakan kuadrat, mengkuadratkan kedua ruas. Tapi ingat, mengkuadratkan kedua ruas itu ada syaratnya. Syaratnya adalah kedua ruasnya harus bernilai positif. Kalau salah satu ruasnya belum pasti bernilai positif, maka menggunakan rumus mengkuadratkan kedua ruas pertidaksamaan nilai mutlaknya itu tidak akan berhasil. Ini cara yang pertama adalah dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Kita bandingkan sekarang menggunakan definisi nilai mutlak. Oke, kalau menggunakan definisi nilai mutlak, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari pembuat 0. Pembuat 0 nilai mutlak. Bapak singkat saja ya.
Nah, bagaimana cara mencari pembuat nolnya? Ingat di sini nilai mutlaknya ada 2 ya, maka yang harus kita cari adalah pembuat nol dari keduanya. Gimana caranya? Ya udah gampang sekali, berarti kita bikin 2x ditambah 6 sama dengan 0. Maka kita peroleh 2x sama dengan negatif 6 dan x sama dengan negatif 3. Ini untuk pembuat 0 2x, nilai mutlak 2x ditambah 6. Selanjutnya kita cari pembuat 0 untuk x ditambah 5 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 5. Oke, setelah kita mempunyai pembuat 0 dari keduanya, kedua sini ada negatif 3 dan negatif 5, langkah selanjutnya kita bikin daerah di garis bilangan. Seperti ini ya. Oke, ingat di garis bilangan tuh yang dituliskan pertama adalah yang paling kecil. Negatif 3 dan negatif 5 itu kecilan yang mana? Nah, nilainya lebih kecil negatif 5. Maka di sini, ingat di sini ada sama dengan ya. Maka daerahnya kita kasih bulatan. Di sini adalah negatif 5 dan di sini adalah negatif 3. Oke, dari sini kita sudah ada daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Nah, dalam pertidaksamaan nilai mutlak ataupun persamaan nilai mutlak, ada 3 daerah, maka kita akan cari daerahnya masing-masing. Gimana caranya? Caranya, kita kerjakan satu-satu. Oke, kita kerjakan, kita kerjakan daerah pertama dulu. Daerah pertama itu adanya di sini. Adanya di sebelah paling kiri. Perhatikan tadi negatif 5 itu pembuat 0 siapa? Negatif 5 adalah pembuat 0 dari, kita tuliskan di sini aja ya, biar kamu nggak lupa, nilai mutlak x. Nah, dan ini adalah pembuat 0 dari 2x ditambah 6. Tujuannya apa? Biar kamu tahu itu pembuat 0 siapa. Sekarang, daerah 1 itu berada di sebelah kanan atau sebelah kirinya kedua nilai mutlak. Karena daerah 1 ini adalah semuanya baik di x tambah 5 dan 2x tambah 6 adalah di sebelah kiri, maka yang akan kita gunakan di sini adalah nilainya berupa negatif. Berarti kita tuliskan seperti ini. Negatif buka kurung 2x ditambah 6 gitu ya. Sama dengan, jadi kita bikin persamaannya dulu, sama dengan negatif x ditambah 5. Nah, seperti ini. Jadi kita selesaikan. Kita selesaikan, jadinya adalah negatif 2x kurang 6 sama dengan negatif x kurang 5. Kita kumpulkan x-nya ke sebelah kiri dan koefisiennya nilainya ke sebelah kanan. Berarti kita bikin negatif 2x tambah x sama dengan negatif 5 tambah 6. Oke, negatif 2x ditambah x itu sama dengan negatif x sama dengan negatif 5 tambah 6 adalah 1. Sehingga diperolehlah x sama dengan negatif 1. Seperti ini. Oke, itu di daerah pertama. Sekarang selanjutnya adalah daerah kedua. Kita tulis di sini, daerah kedua. Di daerah kedua itu berada di tengah-tengah. Daerah kedua di tengah-tengah. Di tengah-tengah, perhatikan, untuk 2x ditambah 6, daerah 2 itu di sebelah mana? Di sebelah kiri ya. Karena dia letaknya di sebelah kirinya 2x ditambah 6, maka 2x ditambah 6 itu bernilai negatif. Negatif 2x ditambah 6 sama dengan, nah sekarang daerah kedua itu di sebelah kiri atau sebelah kanannya x tambah 5. Di sebelah kanan ya. Maka yang kita gunakan adalah nilai positif. Karena positif berarti kita nggak perlu pakai kurung. X ditambah 5. Seperti ini. Oke, kita selesaikan. Kita perolehlah nilainya negatif 2x kurang 6 sama dengan x ditambah 5. Kita kumpulkan lagi, jadinya negatif 2x kurang x itu sama dengan 5 ditambah berapa? Ditambah 6. Sehingga kita peroleh negatif 3x sama dengan 11
dan X sama dengan negatif 11/3. Oke, selanjutnya kita akan mencari yang daerah ketiga. Ya, kita akan cari daerah ketiga. Daerah ketiga itu di sebelah kanan keduanya, berarti keduanya akan bernilai positif ya. Berarti jadinya 2x ditambah 6 sama dengan x ditambah 5. Keduanya bernilai positif. Kita kumpulkan, 2x kurang x sama dengan 5 dikurang 6. Kita peroleh nilai x sama dengan berapa? Nilai x sama dengan negatif 1. Oke, dari sini kita bisa lihat, perhatikan yang daerah pertama. Daerah pertama tadi jawaban nilainya adalah x sama dengan negatif 1. Ya. Kemudian yang kedua adalah x sama dengan negatif 11/3, dan yang daerah ketiga adalah x sama dengan negatif 1 juga. Oke, berarti kita sudah mempunyai 3 daerah. Oke, langkah selanjutnya. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari daerah penyelesaiannya dengan menggunakan garis bilangan lagi. Oke, garis bilangannya itu sekarang batasannya ada negatif 1, ada negatif 11/3. Berarti yang paling kecil adalah negatif 11/3. Kemudian di sini ada negatif 1 ya. Oke, di sini kita ada 3 daerah. Sama seperti tadi menggunakan rumus kuadrat mengkuadratkan. Nah, selanjutnya yang kita adalah uji daerah. Uji daerahnya di sini ada 3 daerah. Yang paling gampang yang akan kita uji adalah menggunakan 0. 0 itu ada di sebelah kanan ya. Kita masukkan tadi sama seperti kuadrat sempurna, mengkuadratkan. Ketika kita masukkan nilai 0, ternyata 0 adalah daerah penyelesaian. Maka di sini merupakan penyelesaiannya ke sebelah kanan. Karena di sini daerah penyelesaiannya, pasti di sini bukan penyelesaian, dan sebelah ini adalah daerah penyelesaian. Maka jawabannya akan sama-sama x kurang dari atau sama dengan negatif 11/3 atau x lebih dari atau sama dengan negatif 1. Cara ya. Jadi di slide pertama tadi, kalau kalian perhatikan, di sini tadi jawabannya adalah x kurang dari negatif 11/3 dan x lebih dari negatif 1. Dan di cara yang kedua juga sama, yaitu x kurang dari atau sama dengan negatif 11/3 atau x lebih dari atau sama dengan negatif 1. Nah, berarti jawabannya sama saja. Sekarang tergantung kalian mau menggunakan mengkuadratkan dengan rumus mengkuadratkan kedua ruas atau dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Tapi ingat, kalau menggunakan mengkuadratkan nilai mutlak, kalian harus ingat syaratnya. Syaratnya adalah kedua ruas harus bernilai positif. Oke, lanjut. Kita lanjutkan ke contoh kedua. Bagaimana kalau misalnya bentuknya seperti ini? Nilai mutlak 2x dikurang 3 lebih dari atau sama dengan x kurang 1. Nah, ingat, kalau menggunakan kuadrat, mengkuadratkan, syaratnya adalah harus kedua ruas bernilai positif. Kita cek dulu. Kita cek di sini. Nilai mutlak 2x kurang 3 ini pasti bernilai positif. Nah, sedangkan yang di ruas kanan, x dikurang 1. X dikurang 1 ini belum tentu bernilai positif. Kenapa? Kalau misalnya Bapak ganti x yang menjadi negatif 3, maka hasilnya tidak bernilai positif. Maka bentuk soal seperti ini tidak bisa kita kerjakan dengan menggunakan kuadrat, dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nanti hasilnya akan malah menjadi repot. Nah, berarti kalau bentuk soal seperti ini modelnya, berarti kita harus selesaikan dengan menggunakan definisi. Oke, dengan menggunakan definisi itu yang pertama harus kita lakukan adalah mencari dulu pembuat nolnya dari nilai mutlaknya. Karena di sini nilai mutlaknya cuma ada 1, maka pembuat nol yang akan kita cari hanya 1. Angka pertama, mencari
pembuat 0 nilai mutlak. Oke, berarti kita akan cari 2x kurang 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 3 dan x sama dengan 3 per 2. Oke, setelah kita dapat nilai x sama dengan 3 per 2, maka kita akan bikinkan lagi daerah kayak tadi untuk memudahkan 3 per 2. Ya, begitu. Maka di sini akan terbagi di garis bilangan menjadi dua daerah. Daerah 1 dan daerah 2. Oke, kita kerjakan di sini ya. Daerah 1 bernilai apa? Karena dia letaknya di sebelah kiri, maka dia bernilai negatif. Berarti langkah yang pertama yang akan kita cari itu adalah negatif 2x dikurang 3, gitu ya, sama dengan x dikurang 1. Pak, kalau cuma nilai mutlaknya 1, nggak perlu dong kita pakai cara mencari ini? Ya, sebenarnya nggak perlu. Tapi ini untuk memperjelas saja bahwa di daerah 1 itu adalah bernilai negatif. Karena di sini cuma nilai mutlaknya 1, sebenarnya tidak perlu juga kita menggunakan garis bilangan atau mencari metode yang pertama ini. Kenapa? Karena kan jawabannya hanya ada 2, nanti bernilai positif atau negatif. Karena nilai mutlaknya cuma ada 1, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nilai mutlaknya lebih dari 1, cara yang pertama itu wajib kamu lakukan, biar kamu tidak keliru. Oke, selanjutnya kita selesaikan. Berarti jadinya di sini negatif 2x ditambah 3 sama dengan x dikurang 1. Kita kumpulkan, negatif 2x dikurang x sama dengan negatif 1 kurang 3. Negatif 3x sama dengan negatif 4. Sehingga jawabannya x sama dengan 4 per 3. Oke, yang kedua kita kerjakan di sini saja. Yang kedua bernilai positif ya, berarti jadinya 2x dikurang 3 sama dengan x kurang 1. Maka 2x dikurang x sama dengan negatif 1 ditambah 3. Dapatlah nilainya x sama dengan negatif 1 tambah 3 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Nah, kita dapatlah nilai x-nya. Batas-batasnya adalah x sama dengan 4 per 3 dan x sama dengan 2. Langkah selanjutnya, kita buatkan lagi garis bilangan. Ya, di sini 2 dan 4 per 3 besaran mana? Besaran 2 ya. 4 per 3 itu kan sama aja. Ini tuh sama aja dengan 1 per 3. Berarti di sini yang kita tuliskan dulu. Ada sama dengannya, berarti kita garis bulatannya itu bulatan penuh, tidak kosong. Di sini adalah 4 per 3 dan di sini adalah 2. Begini. Baik, selanjutnya kita akan uji daerah. Uji daerah yang paling gampang yang mana? Cari yang nilai 0 ada di mana. 0 itu letaknya di sebelah kiri, paling kiri ya, di sini ya. Di sini. Nih, di sini 0-nya. Berarti kita uji saja dengan 0. Kita buktikan. Nah, kita garis segini aja. Kita tulisi uji daerah. Kita masukkan 0. Berarti jadinya nanti nilai mutlak 0 dikurang 3 lebih dari atau sama dengan 0 dikurang 1. Berarti ini 3 lebih dari atau sama dengan negatif 1. Bernilai benar atau salah? Bernilai benar ya, bahwa 3 itu lebih dari atau sama dengan negatif 1. Maka daerah penyelesaiannya ke arah 0. Nah, karena di sini ke kiri, maka di sini bisa tidak, dan yang sebelahnya ke kanan. Kalau nggak percaya kita buktikan. Kita masukkan yang di sini adalah 3 ya. Kita masukkan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nilai mutlak 3 adalah 3. Sekarang di sini 3 dikurang 1 sama dengan 0. Betul kan? 3 itu lebih besar daripada 2. Oke, maka daerah penyelesaiannya kita bisa tuliskan di sini x kurang dari atau sama dengan 4 per 3. Dan di sini 2 itu kurang dari atau sama dengan x. Sehingga kita bisa tulis kesimpulannya, x kurang dari atau sama dengan 4 per 3 atau x lebih dari atau sama dengan 2. Gampang ya? Kalau kamu belum paham, silahkan kamu mundurkan kembali videonya dan pahami pelan-pelan. Sama seperti
Putri. Putri itu bagus, sering tanya ke Bapak kalau ada masalah di videonya. Baik, selanjutnya adalah nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak jika pertidaksamaannya nilainya banyak ya, nilai mutlaknya ada lebih dari satu. Bagaimana cara pengerjaannya? Kalau cara pengerjaan dari nilai mutlak seperti ini, yang harus kita lakukan adalah dengan cara menggunakan definisi nilai mutlak. Berarti langkah pertama kita cari dulu pembuat nolnya. Langkah pertama adalah cari pembuat nol dari nilai mutlak. Jadi di sini kita akan cari pembuat nol dari X ditambah 2. Pertama ya, berarti kita dapatlah nilai X sama dengan negatif 2. Kemudian kita akan cari juga pembuat nol dari X dikurang 1. Diperolehlah X sama dengan 1. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kita cari pembuat nol dari X dikurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Oke, dari sini kita peroleh pembuat nolnya adalah negatif 2, 1, dan 4. Langkah selanjutnya, sama seperti tadi, kita buat garis bilangan untuk menentukan daerah-daerah yang akan kita cari. Yang pertama, daerah pertama, karena di sini yang paling kecil adalah negatif 2, berarti di sini negatif 2, kemudian 1, kemudian 4. Dari 3 pembuat nol ini, kita bisa peroleh garis bilangan ini akan berubah menjadi berapa daerah? Ada 4 daerah. Daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga, dan daerah keempat. Oke, langkah yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu nilai-nilai dari daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Biar kita nggak lupa, kita tuliskan saja di bawahnya. Negatif 2 ini tadi pembuat nol dari siapa? Pembuat nol dari X ditambah 2, sedangkan yang ini pembuat nol dari X dikurang 1, dan 4 adalah pembuat nol dari X dikurang 4. Nah, oke, langkah selanjutnya kita akan cari di sini saja. Daerah pertama. Ingat, daerah pertama ini letaknya adalah di sebelah kiri dari semua pembuat nol ketiga pembuat nol, sehingga pasti di daerah 1 ini yang akan kita gunakan. Ingat kan definisi nilai mutlak itu ada 2 kemungkinan jawaban. Dia bernilai nilai di dalam nilai mutlaknya bernilai positif, atau nilai di dalamnya bernilai negatif. Nah, di daerah 1 ini semua berada di sebelah kirinya dari semua nilai mutlak, sehingga pasti di sini yang akan kita gunakan adalah semua nilai negatifnya. Berarti yang pertama kita rubah menjadi negatif X ditambah 2 gitu ya, dikurang negatifnya X dikurang 1 sama dengan negatif X dikurang 4, seperti ini. Lalu kita lanjutkan, kita hilangkan kurungnya menjadi negatif X kurang 2. Negatif kali negatif itu sama dengan positif, berarti positif X tambah X. Positif kali negatif, negatif 1 sama dengan negatif X tambah 4. Kita kumpulkan semua nilai negatifnya, sehingga diperolehlah negatif X tambah X, gitu ya. Yang ini jadinya tambah X lagi, sama dengan 4 tambah 2 tambah 1. Oke, negatif X tambah X itu habis, sehingga jawabannya adalah X sama dengan 4, 5, 6, 7. Nah, begitu. Berarti X-nya sama dengan 7. Oke, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita perhatikan atau kita uji. Nanti kita uji ya daerah ke-7. Jadi batasan-batasannya tadi adalah negatif 2, 1, dan 4. Baik, selanjutnya kita akan hitung untuk daerah kedua. Daerah kedua itu letaknya di sini. Ada sebelah kanannya X ditambah 2. Berarti X tambah 2 ini bernilai positif. Berarti kita tuliskan di sini positif karena bernilai positif. Berarti kita hanya tulis sama saja X ditambah 2. Di sini masih tetap negatif ya. Untuk X kurang 1.
Berarti ini kok ngelamun. X kurang 1 begitu. Sama dengan negatif X dikurang 4. Oke, selanjutnya kita cari di sini X tambah 2, kita hilangkan kurungnya lagi, berarti X tambah 2 positif ya. Positif X negatif 1 sama dengan negatif X ditambah 4. Kemudian kita kumpulkan X-nya, X tambah X sama dengan 4 kurang 2 tambah 1. Sehingga kita peroleh 3X sama dengan berapa? 4 dikurang 2 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3. Sehingga kita peroleh nilai X-nya itu sama dengan 1. Oke, kita simpan dulu. X sama dengan 7 dan X sama dengan 1. Oke, selanjutnya akan kita hitung untuk daerah ketiga. Daerah ketiga itu berarti yang positif ada 2 ya, yang nilai mutlak X tambah 2 dan X kurang 1. Kita akan kerjakan di slide ke selanjutnya. Ya, untuk daerah ketiga dan keempat kita akan kerjakan di sini ya. Tadi ingat daerah ketiga dan keempat itu, daerah ketiganya adalah dua nilai mutlak ini bernilai positif karena berada di sebelah kanan ya. Daerah ketiga itu kita tuliskan daerah ketiga berarti bernilai positif kan, berarti X tambah 2 kurang X kurang 1 gitu sama dengan ini tadi masih bernilai negatif X dikurang 4. Sehingga kita peroleh, kita hilangkan kurungnya, X tambah 2 kurang X tambah 1 sama dengan berapa? Negatif X ditambah 4. Oke, sekarang kita kumpulkan X-nya. X dikurang X, ya, kemudian ditambah X itu sama dengan 4 dikurang 2 dikurang 1. Ini habis, sehingga diperoleh X sama dengan 4 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 1 ya. 4 dikurang 2 kan 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita cari yang daerah keempat. Daerah keempat itu karena dia letaknya di sebelah kanan semuanya, berarti semua nilai mutlaknya itu bernilai positif. Kita tuliskan X tambah 2 kurang X kurang 1 ya. Kenapa ini tetap kurang Pak? Karena soalnya memang ada tanda kurangnya. Sama dengan X dikurang 4. Oke, kemudian kita dapatlah nilainya, kita hilangkan kurungnya, X ditambah 2 dikurang X kurang, jadi tambah ya, tambah 1 sama dengan X kurang 4. Kita kumpulkan X-nya, X kurang X sama dengan negatif 4 kurang 2 kurang 1. Sehingga kita peroleh ini habis, sisanya negatif X sama dengan 4 dikurang 2 negatif 6. Negatif 6 dikurang 7 adalah negatif 7. Nah, begitu. Ini ya. Oke, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 7. Nah, berarti kita sudah peroleh ada 4 yang kita peroleh, kita akan selesaikan di keempat ya. Berarti kita udah dari perhitungan kita dari daerah 1, 2, 3, 4 kita peroleh bahwa daerah 1 itu bernilai X sama dengan berapa, 2X sama dengan berapa, ketiga tadi X-nya sama dengan berapa ya, X-nya tadi sama dengan 1, kemudian daerah keempat X-nya sama dengan 7. Kita cek kembali ya, 1 dan 7 ya. Kemudian di daerah sebelumnya kita peroleh X-nya 7 dan 1 juga. 7 dan 1 juga. Berarti di sini 7, 1. Ya, dari perhitungan tersebut kita peroleh ternyata oh, satunya ada 2, 7-nya juga ada 2. Berarti kalau kita bikin dalam garis bilangan, kita bikinkan dari garis bilangan seperti ini. Ingat garis bilangan ujung-ujungnya ada tanda panahnya. Ada
X-nya bernilai 1 dan 7 saja. Oh, ternyata hanya menjadikan mereka menjadi daerah 1, 2, dan daerah 3. Jadi jawabannya hanya ada di 3 daerah sini. Gimana caranya kita uji daerah? Kita uji daerah dulu yang pertama. Uji daerah pertama itu adalah memuat nilai 0 ya. Memuat 0. Kita masukkan 0. Kita masukkan 0 ke sini. Ke daerah 1 sehingga kita peroleh nilai mutlak 0 tambah 2 kurang nilai mutlak 0 kurang 1 kurang dari nilai mutlak 0 kurang 4. Kita buktikan ini benar atau salah. 2 dikurang 1 itu katanya kurang dari 4. Betul nggak? 2 kurang 1 adalah 1. 1 kurang 4. Benar. Sekarang kita daerah kedua. Daerah kedua itu di sini. Daerah kedua itu memuat angka 2 ya. Kita masukkan angka 2. Kita masukkan berarti 2 tambah 2 tambah 2 dikurang 2 kurang 1, katanya ini kurang dari 2 dikurang 4. Kita buktikan. 2 tambah 2 itu sama dengan 4. 4 dikurang 1 katanya kurang dari 2 kurang 4, 2. Nah, berarti 3 kurang dari 2. Benar atau salah? Bernilai salah ya. Kemudian yang daerah ketiga, kita uji daerah ketiga. Daerah ketiga, jadi kita lebih baik kalau sudah di model seperti ini, ketidaksamaan model seperti ini, kita cari aja dulu satu-satu untuk memastikan. Walaupun biasanya kemungkinannya kalau daerah 1 positif, daerah 2 negatif, daerah 3 positif. Tapi kita cari satu-satu ya. Daerah ketiga kita ambil misalnya sembarang 10 ya. Kita masukkan 10. Nilai mutlak 10 tambah 2 dikurang nilai mutlak 10 kurang 1. Kemudian itu kurang dari nilai mutlak 10 dikurang 4. Kita buktikan. 10 tambah 2 itu 12 ya. Kita agak sini. Maaf, coretannya 12 dikurang 10 9 ya. Dikurang 9 katanya kurang dari 10 kurang 4 itu 6. 10 kurang 9 itu sama dengan berapa? Sama dengan 3. Apakah benar 3 kurang dari 6? Benar. Berarti jawabannya, jadi daerah penyelesaiannya tadi di sini daerah 1 benar ya. Kita kasih tanda positif. Daerah 2 salah. Daerah 3 benar. Kita anggap positif sama dengan benar, negatif sama dengan salah. Maka daerah penyelesaiannya berarti dari angka 1 ini ke sono. Nah, angka 1-nya ingat bolong. Kenapa? Karena di sini tidak ada sama dengannya. Makanya bolong. Ini daerahnya penyelesaiannya. Kemudian daerah 7. Ini juga penyelesaian. Sehingga penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah sini X-nya kan? X-nya itu kurang dari 1 dan 7 itu kurang dari X. Berarti kalau Bapak tuliskan bentuknya adalah jawabannya adalah X kurang dari 1 atau X lebih dari 7. Kalau kita bikinkan dalam bentuk himpunan penyelesaian, X sedemikian sehingga X kurang dari 1 atau X lebih dari 7. Nah, begini. Kalau mau diperpanjang lagi nanti X anggota bilangan. Oke. Jadi begitu ya caranya. Jadi ada berapa? Jadi ada ternyata dari 4 kali pengerjaan ternyata kita peroleh jawabannya itu adalah hanya di 2 daerah saja. Daerah pertama dan daerah ketiga. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan video kali ini. Kalau masih belum paham, coba dibundurkan lagi videonya, kemudian dicoba dipahami lagi. Kalau belum paham juga, nanti coba kalian diskusikan dengan teman kamu atau boleh tanyakan ke Bapak melalui Telegram. Kemudian kita untuk lebih memahami soal latihan pertemuan kita hari ini, nanti kalian akan mengerjakan latihan soal tentang materi hari ini. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Pesan Bapak, jangan pernah menyerah untuk belajar, selalu giat. Ingat, Allah selalu
Allah itu tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi Allah itu menilai proses. Mudah-mudahan dengan kamu berusaha keras belajar matematika, maka Allah akan meridhoi kamu, usaha kamu, dan kamu akan dipermudah hidupnya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah, jangan suka keluyuran.